Bentrok geng motor, satu remaja tewas. Puluhan pekerja migran ilegal ditangkap. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas kepolisian mengamankan 9 pelaku bentrokan antar geng motor yang menewaskan seorang remaja. Pelaku yang ditangkap umumnya masih di bawah umur. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam bentrokan antar geng motor di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu dini hari kemarin. Dalam rekaman terlihat puluhan remaja yang mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam. Korban yang masih remaja ditemukan dalam kondisi penuh luka, sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Pelaksana harian Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyudi Rahman, menyebut bentrokan dipicu hal sepele, yakni saling ejek antar kedua kelompok di media sosial, yang kemudian kedua kelompok terlibat bentrokan. Polisi telah mengamankan 9 pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur. Picu daripada terjadinya tawuran ini antara geng motor ini, yang pertama adalah mereka itu janjian melalui media sosial bertemu, kemudian setelah itu mereka menentukan titik kumpulnya di mana. Nah, setelah itu mereka janjian ketemu di pasar 1 dan pasar 5, disitulah terjadi duel. Nah, itu mungkin mempertaruhkan saling menyerang antara keduanya. Seluruh pelaku yang terlibat bentrokan kini ditahan di Polsek Medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 21 remaja terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Kota Padang Sidempuan. 3 orang yang terjaring razia positif mengkonsumsi narkoba. Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, BNN, dan Satpol PP Kota Padang Sidempuan merazia sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Baru, Kota Padang Sidempuan. Di lokasi, petugas menemukan puluhan remaja pria dan wanita sedang asik mengkonsumsi minuman keras. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas langsung menggelandang para remaja tersebut ke Mapolres Padang Sidempuan untuk didata dan dilakukan tes urin. Petugas menemukan 3 orang remaja wanita positif menggunakan narkotika jenis ekstasi. Dalam razia ini, tim gabungan mengamankan sedikitnya 21 orang remaja. Khusus untuk 3 remaja yang diketahui positif menggunakan narkoba akan diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dilakukan rehabilitasi. Sedangkan 18 remaja lainnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi Pekat Tobat tahun 2025 dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dari tindak pidana khususnya peredaran narkotika. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Seorang pengedar narkoba nekat membawa sabu seberat 22 kg dengan sepeda motor. Pelaku dihentikan petugas di Jalan Aksara Medan. Sabu dikemas dalam kardus seolah membawa barang biasa. Ini adalah rekaman detik-detik ketika petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus pengedar narkoba berinisial H di Jalan Aksara Medan Minggu kemarin. Saat ditangkap, H terjatuh dari sepeda motor dan sempat berupaya melarikan diri meskipun sudah disergap petugas. Saat diperiksa, petugas temukan 22 bungkus narkotika jenis sabu. Narkoba ini disimpan dalam kardus yang diletakkan di bagian pijakan kaki sepeda motor. Kepada petugas, pelaku bilang akan mengantarkan narkoba tersebut pada seseorang berinisial JP di kawasan Pancur Batu. Petugas kemudian mengejar JP dan tidak ditemukan. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan membenarkan penangkapan ini.
Pelaku diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali melakukan pengantaran narkoba dengan berat 1 hingga 2 kg. Diduga kuat, pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Penyalahgunaan narkotika itu adalah penyebab, salah satu penyebab terjadinya tawuran, terjadinya premanisme, terjadinya tindak pidana berangkai lainnya. Karena itu dengan penangkapan 22.000 gram atau sekitar 22 kilo, kita setidaknya menyelamatkan 22.000 orang dari penggunaan konsumsi narkoba. Sekaligus kita juga mereduksi akar masalah tawuran, akar masalah premanisme, dan akar masalah kenakalan remaja. Kini pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Puluhan pekerja migran ilegal ditangkap, saksikan usai jeda. Terima kasih masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang nakoda kapal dan 2 anak buahnya ditetapkan jadi tersangka karena membawa 83 pekerja migran ilegal. Mereka diamankan personil pangkalan TNI Angkatan Laut di kawasan perairan Asahan. Inilah detik-detik saat personil Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar 1 unit kapal tanpa nama yang membawa 44 PNI ilegal di muara Sungai Baru perairan Asahan. Namun nakoda bersama anak buah kapal ABK melompat ke laut dan melarikan diri ke hutan bakau. Di hari yang sama, personil Lanal juga mengamankan 2 kapal lagi yang masing-masing membawa 24 dan 15 orang PNI ilegal lainnya. Para PNI ilegal ini berasal dari Malaysia dan berencana masuk ke Indonesia namun tanpa dokumen resmi. Mereka terdiri dari 55 laki-laki dan 21 perempuan dewasa serta 7 orang balita. Personil kemudian memeriksa seluruh barang bawaan dan tidak menemukan benda terlarang seperti narkotika. Dari 3 kapal ini, seorang nakoda dan 2 ABK berhasil ditangkap yang kini telah ditetapkan tersangka PNI ilegal. Telah mengamankan 83 pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pengamanan tersebut dilaksanakan di 3 titik, tepatnya di Sungai Asahan, di Sungai Baru. Dari berbagai penangkapan terdapat 3 kapal yang satu. Kini seluruh PNI ilegal yang diamankan telah diserahkan ke pihak imigrasi untuk proses pendataan dan penindakan lebih lanjut. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, persoalan pengelolaan sampah masih terus berkembang. Tahun ini Universitas Sumatera Utara bertekad akan mengelola sampah untuk dijadikan kompos dan bahan bakar. Saat ini Universitas Sumatera Utara telah menguji dan meneliti pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi kompos dan bahan bakar. Dengan alat pengolahan sampah terpadu buatan mereka, sampah organik diproses menjadi kompos dan pengembangan maggot yang terintegrasi dengan peternakan. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang menghasilkan biji plastik dan melewati proses pemanasan pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar sehingga dapat digunakan untuk insinerator. Meski masih dalam uji coba dan penelitian, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menargetkan tahun ini tidak ada lagi sampah yang keluar dari kampus. Semuanya akan dikelola secara mandiri. Gila sampah dari rumah tangga. Soal efisiensi pengolahannya gimana Bapak? Kan Masih lab dicoba, jadi masih kita biayai penuh. Nanti setelah dia bisa menghasilkan, lalu ada aspek ekonomisnya, perkiraan kami tahun depan itu bisa mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan TPST ini.
Jika dikembangkan, tempat pengolahan sampah terpadu ini juga bisa membantu pemerintah dalam penanganan sampah di TPA. Dalam prosesnya, saat ini masih kendala dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik masih bercampur. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang hadir melihat alat pengolahan sampah ini menyampaikan selain kesiapan alat pemilahan sampah, kesiapan infrastruktur truk pemilah sampah juga harus diutamakan. Sampai menyiapkan truknya juga, pengangkutannya. Ini pengangkutan juga harus, kalau kita meminta memilah, ya semuanya harus bisa terpilah sampai dengan pengangkutannya. Jangan nanti masyarakat kita minta pilah, di rumah tangga kita minta pilah, di tempat umum ada tempat sampah pemilahan. Nah, begitu kita angkut pakai truk, satu doang gerobaknya, nggak ada apa. Dengan adanya alat pengolahan sampah ini diharapkan dapat membantu dampak negatif lingkungan dan pengolahan sampah warga. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 20 ton ubi jalar dan kentang asal Kabupaten Karo diekspor ke negara Singapura. Ekspor ini akan meningkatkan ekonomi dari hulu ke hilir di tingkat petani. Tingginya permintaan komoditi ubi jalar dan kentang membuat petani di Kabupaten Karo meningkatkan hasil tanam. Bulan ini mereka mampu mengekspor 20 ton ubi jalar dan kentang ke negara Singapura. Para petani ini sudah mampu melewati proses packing standar ekspor internasional. Peningkatan ekspor pada bidang hortikultura ini sejalan dengan program strategis Menteri Pertanian hingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dari hulu ke hilir. Kini petani di Kabupaten Karo mulai belajar cara ekspor yang baik dan benar agar dapat meningkatkan perekonomian di tingkat petani, menghasilkan devisa bagi negara. Petani dan eksportir berharap dengan adanya keterlibatan pemerintah dapat menjamin stabilitas harga bahan pokok dan menjamin kualitas bahan pokok yang akan diekspor. Kita mengharapkan ke depan sebenarnya harganya bisa lebih stabil, suplainya bisa lebih kontinu, kualitasnya kita bisa lebih jaga, dan ke depan memang kalau ini bisa dibentuk per komoditi, kita bisa kembangkan lagi komoditi yang lain, dan untuk akses market yang lebih luas juga tentunya. Jadi peran serta selama ini peran serta dari pemerintah seperti apa? Peran serta pemerintah sebenarnya kita didampingi. Komoditi ubi jalar dan kentang sudah menjadi ekspor favorit bagi supplier luar negeri, namun tidak stabilnya harga dan jaminan stok masih menjadi kendala. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar buka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya.
Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya. makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara. juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada Sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, di desa Aek Sabaon, Tapanuli Selatan ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan diseruput. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-bio ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan. Salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang. Dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus. Kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan. Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini.
kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang. Terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tiga Panang ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya kulit terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.